Halo guys, sekarang ini lagi ada yang seru ya, berita di global politics nih. Nah, ini menurut gue unik sih, dan gue mau coba bikin podcast, kita buat diskusi aja ya, soalnya kalau gue tangkep tuh banyak orang berita di Indonesia tuh yang menurut gue sih masih banyak yang kurang ya, kurang dibahas, kurang di inilah apa namanya. Tapi kita seru sih, kita nggak usah ngomongin politiknya atau ideologinya atau impactnya atau gimana gitu. Kita coba apa namanya kumpulin aja. Kita coba refresh lagi berita-berita yang dulu gitu ya. Apa sih yang bisa kita simpulin gitu atau nggak usah simpulin sih, simpulkan itu kayak berat ya. Tapi kita bisa diskusi lah gitu ya, buka-buka diskusi. Jadi kalau misalnya podcast ini gue pengen semua orang tuh bukan pengen ya istilahnya apa ya. Sebenarnya gue pengen ngajak teman gue buat discuss, cuman dia sibuk ya. Jadi gue sendiri aja. Tapi kalau misalnya ada orang yang mau coba join discuss bareng ya nggak apa-apa. Jadi kita bisa ngobrol gitu ya, seru ya. Soalnya ini tuh strategik ya sebenarnya. Dan gue suka yang hal-hal yang apa strategi-strategi gitu istilahnya. Mulai dari politiknya, mulai dari ini nanti kita bahas. Ya intinya sih gue pengen bahas tuh apa yang bisa kita ini ya, kita diskusiin secara bukan kita asumsi gitu, bukan kita ini enggak, tapi kita coba lihat aja. Oh ini yang terjadi, oh ini yang terjadi, oh ini maksudnya apa sih, kayak gitu-gitu aja sih. Jadi kita follow through aja ya, kayak gini nanti gue akan buka, jadi gue sambil ngomong sambil follow through gitu. Oke, jadi gini ya guys ya. Emang Afghanistan nih dari zaman dulu tuh seru banget. Afghanistan ini kaya banget sama sejarah ya. Dan juga dia ini isinya itu benar-benar gak bisa dibaca gitu sejarahnya. Apa yang terjadi di sini gitu. Peperangan siapa yang bisa menang, siapa yang bisa naklukin itu benar-benar susah gitu. Jadi gue tertarik buat ngomongin Afghanistan nih. Tertarik dari sejarahnya dari zaman dulu, udah ribuan tahun gitu. Afghanistan ini benar-benar strategis ya, strategis banget gitu. Di dekat Iran, dekat Pakistan, benar-benar di tengah gitu, dan dia nggak punya laut. Tapi semua orang mau nguasain dia karena geografinya ini gitu, karena geografinya. Nah terus ya sekarang itu yang terjadi itu kan kemarin itu Taliban baru bisa nguasain Kabul ya, Kabul tuh di sini. Kabul itu capital city of Afghanistan gitu di sini. Tapi Afghanistan ini beda dari yang negara-negara lain. Jadi walaupun dia punya ibu kotanya sendiri, tapi daerah-daerah yang lain nih, daerah-daerah kecil kayak yang di sini Laskargah ini, itu mereka bener-bener hampir nggak ada hubungan sama ininya gitu, sama kota-kota gede dari zaman dulu. Jadi walaupun dulu Inggris juga pernah nguasain Afghanistan, tapi dia nggak pernah 100% gitu nguasain Afghanistan. Jadi dia semua daerah-daerah kecil, daerah-daerah pegunungan, sampai daerah-daerah pedesaannya itu selalu kadang-kadang nggak nyambung gitu sama daerah-daerah kotanya. Jadi mereka punya peraturan sendiri, hidup sendiri gitu. Jadi nggak secara hukum, secara apa itu mereka de facto daerah-daerah ini tuh ini sendiri gitu. Makanya kadang-kadang apa namanya edukasi itu kurang kayak gitu aja. Di daerah-daerah itu ya bukan karena apa namanya bukan karena apa-apa, cuman karena memang susah untuk menjangkau ke situ gitu. Karena ini benar-benar pedalaman, benar-benar bawah gunung kayak gitu, susah deh pokoknya. Jadi banyak limitasi. Jadi emang ada perbedaan itu jauh antara kota dan desa gitu. Nah, terus kan kemarin kita dihebohin ya sama akhirnya ada grup lagi itu grup politik ya istilahnya ya, dan grup militer sih bukan grup politik aja. Itu mereka bisa nguasain Afghanistan lagi gitu ya. Namanya itu Taliban. Tapi Taliban tuh bukannya baru ya, tapi udah lama gitu dari tahun sebelum tahun 2000 itu mereka juga udah bisa nguasain Afghanistan gitu. Mereka bisa ngerebut kekuasaan dari pemerintah sebelumnya yang menang lawan Uni Soviet. Nah, habis itu mereka bisa take over gitu. Nah, cuman kenapa di tahun 2001 itu mereka perang ya karena mereka itu dituduh sama US mengharbour teroris ya waktu itu Osama bin Laden. Habis 9/11 itu mereka diminta sama US untuk nyerahin Osama bin Laden, cuman mereka nggak mau, akhirnya diserang gitu ya sama US. Nah, mulai dari 2001 itu mereka
pasukan US itu udah ada di situ, udah ada di Afghanistan itu, operasi militer semuanya gitu. Tapi sama, US itu sendiri nggak bisa juga nguasain desa-desanya gitu. Walaupun mereka mengakui kalau misalnya mereka udah menang dari Taliban gitu, cuman tetap mereka nggak bisa kuasain 100% daerah-daerah kecil ini, daerah-daerah yang kecil yang ini. Kebetulan waktu itu 2001 itu mereka nyerang dari utara sini ya, pertama. Mereka nyerang dari utara sini. Itu mereka bawa pasukan macam-macam. Ada pasukan dari Uzbek juga, dari Turkmenistan. Namanya Northern Alliance gitu. Termasuk NATO. NATO juga ada andil waktu itu ya. Dan juga di awal itu Pakistan juga diminta oleh US untuk bantu mereka gitu, untuk bantu mereka ngalahin Taliban gitu. Karena diiming-imingin ini kita perang lawan teroris gitu, jadi war on terror. Jadi waktu itu Pakistan perang sama US dan akhirnya Pakistan itu nggak mau perang lagi sama Taliban karena selama 20 tahun ini mereka itu udah yang meninggal itu udah hampir 70.000 orang gitu. 70.000 orang meninggal, ekonominya hancur, teroris di mana-mana. Karena ini perang nggak kelihatan gitu ya. Jadi semuanya dibom, semuanya teroris di mana-mana ini di Pakistan waktu itu. Dibom, ada bom bunuh diri atau apa kayak gitu kan. Akhirnya turis udah nggak ada lagi di Pakistan gitu. Jadi ekonomi hancur gitu. Mereka dibantu sama US tapi ya nggak sebanding gitu sama sama apa yang dia ingin. Akhirnya Pakistan memutuskan buat udah gue nggak mau perang lagi deh sama Taliban. Mereka udah nyerah, udahlah nggak mau perang lagi, gue terserah deh nih Afghanistan nih mau isinya kayak gimana. Mereka keluar dari perang itu gitu, makanya mereka nggak mau perang lagi. Ya masuk akal juga sih, soalnya kan kayak misalnya Pakistan kan mereka juga harus hitung ulang gitu ya, apa untungnya ikut perang, apa ruginya gitu kan. Nah oke, itu backgroundnya ya. Nah sekarang setelah 20 tahun akhirnya pasukan US tuh keluar dan hebohnya itu adalah Taliban itu bisa nguasain lagi semuanya dan caranya itu menurut gue tuh rada aneh ya, bukan aneh sih ya. Cuman nanti kita lihat kalau ini tuh bukan military takeover gitu, karena military takeover tuh dia ada ininya, ada ada pattern-patternnya gitu, ada pola-polanya. Nah ini pola yang kita lihat itu ternyata bukan military takeover kalau menurut gue ya, tapi lebih kayak ke political takeover gitu. Oke, kita mulai ya. Jadi ternyata dari 2012 itu Barack Obama dia udah mutusin untuk keluarin troops-nya US dari Afghanistan. Cuman sampai 2017 kan itu ibaratnya belum selesai gitu. Dan juga political pressure, global political pressure dari luar dan juga dari dalam US. Akhirnya ya terkendala nggak jadi, akhirnya sampai 2017 juga akhirnya nggak jadi gitu ya. Terus kan Trump itu juga memutuskan untuk ngeluarin troops-nya dari Afghanistan ya. Dan akhirnya terakhir itu di 2000, sebelum dia turun itu di 2020, si Trump itu bikin perjanjian sama Taliban ya. Tapi yang lucunya Afghan government nggak diikutin di perjanjian itu. Jadi mereka cuma perjanjian berdua aja gitu. Rada aneh ya, kasihan juga. Jadi katanya Trump itu perjanjiannya adalah tanggal 1 Mei atau Mei gitu mereka akan keluar gitu. Tapi kan setelah itu kan Trump kan yang jadi tapi Biden gitu ya. Nah terus yang menariknya ternyata Biden walaupun dia ya kalau Trump kan memang sedikit eksentrik gitu ya. Jadi kalau misalnya dia nentuin apa itu bisa ini. Cuman kalau Biden itu kan biasanya dia lebih rembuk gitu loh. Merembuk gitu, berembuk lah istilahnya. Nah, cuman anehnya, bukan aneh sih, cuman nanti kita bisa lihat ya. Kurang lebih apa sih alasannya US itu pertimbangannya gitu ya istilahnya. US itu mau keluar dari Afghanistan sekarang gitu. Tapi intinya akhirnya si Biden itu memutuskan untuk gue follow through agreement ini, agreement Trump, gue keluarin sekarang semua pasukannya gitu. Nah sekarang kita lihat ya sebelum Biden ini mau follow through perjanjian itu komennya Biden ya, kita lihat. For the Biden administration. In early July, President Biden spoke to reporters about the withdrawal of U.S. troops, defending the decision.
Take a look. The likelihood there's going to be the Taliban overrunning everything and owning the whole country is highly unlikely. Oke, jadi ada clear confidence ya dari Joe Biden kalau misalnya, oke, gue akan keluar dari sini, tapi tenang aja lo semua. Taliban tuh nggak bakal nguasain Afghanistan lagi gitu. Cuman yang apa namanya, yang tadi gue bilang, biasanya kan Joe Biden ini kan berembuk ya, bukannya kayak Trump yang oke, gue mau ini gitu kan. Nah, mesti dia dengerin ya analis-analis dari luar juga gitu, atau analis-analis bahkan analis intelijennya dia sendiri, dia mesti denger, karena pada saat itu banyak analis yang bilang kayak gini, Afghan government could collapse 6 months after US withdrawal, new intelligence assessments say. Jadi bahkan intelijen di US sendiri itu udah nyampein ya ke si Biden gitu. Sebenarnya ada aneh sih, karena hari ini tanggal 17 Agustus Biden bilang kalau mereka nggak nyangka kalau misalnya si Taliban itu bisa secepat ini gitu. Ini kita coba dengerin ya penjelasannya dia. The truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. So what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed, sometime without trying to fight. If anything, the developments of the past week reinforced that ending U.S. military involvement in Afghanistan now. Oke, di sini dia bilang, dia jelas tadi dia bilang dia itu nggak antisipasi ya. Padahal banyak analisis yang bilang gitu. Salah satunya kenapa analis-analis itu bilang Taliban itu bakal nguasain cepat, itu karena salah satunya adalah militeri di Afghanistan itu nggak bagus gitu, nggak kuat, nggak seperti yang dibilang sama si Joe Biden gitu, atau misalnya sama Amerika istilahnya. Amerika kan pede, kita keluar tapi kita udah biayain pemerintahannya si Afghanistan ini udah gue didik gitu, militernya apa semua. Jadi gue yakin dia bisa lah ngatasin ini. Padahal sebenarnya salah satu alasannya kenapa analis-analis itu bilang itu adalah karena banyak korupsi gitu di di Afghanistan itu. Salah satu korupsinya itu yang nyebabin militer itu sebenarnya nggak kuat gitu, karena yang dipilih itu ya yang nyogok, yang apa kayak gitu. Nah, ini kita lihat ya ininya. Coba kalau kita lihat di wiki aja tuh ada banyak gitu. Petty bribery, position buying, nepotisme kayak gitu tuh. Dan ini tuh udah terkenal banget sebenarnya dari zaman dulu ya. Kita nggak usah ngomongin bisnis opiumnya ya. Bisnis opium nanti ya itu kan isu ya. Tapi kita ngomongin yang udah common gitu ya. Bribery, education systemnya nggak ini. Cash smuggling, nepotisme, patronage. Nah ini coba kita mau detail lagi tuh bisa kita lihat ada di United Nations Office on Drugs and Crime report ya. Ini cuma 40 halaman reportnya. Itu kita bisa lihat ya. Nah ini, kita bisa lihat salah satunya di sini. Di 18 ini salah satunya itu adalah public official and bribery. Jadi tuh kalau lo mau masuk jadi public official bribery itu, lo harus bribe dulu gitu, harus nyogok istilahnya. Salah satunya itu police officer ya kan, judge, prosecutor ya, ini udah pasti istilahnya ya. Tapi salah satunya police officer gitu. Dan juga tentara lebih tepatnya. Dan juga ini recruitment practice in public sector gitu ya. Receive assistant 44% tuh, jadi 44% tuh paid a bribe gitu ya. Lihat ini, ada juga border police, Afghan National Police, ya salah satunya juga ini. Jadi 50%-nya itu ya nyogok gitu. Oke, sekarang gini, kalau misalnya lu mau dapat kerjaan itu polisi, mau jadi apa itu nyogok, ya kan? Artinya kan lu mau ada timbal baliknya kan, atau artinya lu ada alasannya kenapa lu mau ambil pekerjaan itu. Alasannya ya lu mau dapat uang gitu. Bukannya lu dapat pekerjaan itu adalah untuk menjaga negara, lu cinta negara, kan enggak kan? Tapi alasannya itu adalah lu mau ada timbal balik ya, gue keluar duit segini ya, gue mau dapat begini, gue mau hidup enak, mau dapat gaji gede, mau hidup nyaman, mau punya kedudukan, istilahnya kayak gitu, lo ngerti gak sih?
Tapi pada saat terjadi perang beneran gitu ya kan, pada saat bener-bener ada yang nyerang beneran, ya lu mikir, kan gue mau hidup enak ya kan, gue udah nyogok nih, ya udahlah gue berhenti aja, gue cari selamat gitu. Jadi lu nggak ada pikiran lagi mau apa namanya mau bela negara gitu, karena lu ya udah nyogok dari awalnya gitu, istilahnya gitu. Nah cuman gini, selain itu juga di Afghanistan itu ada ini loh, banyak praktek zaman sekarang ya di dunia ini yang perang itu namanya adalah private military group gitu. Private military group ini adalah grup militer profesional, bahkan lebih bagus ya daripada daripada militer negara-negara di dunia ya. Mereka lebih canggih, lebih profesional, lebih pengalaman, lebih sadis lah istilahnya juga gitu. Itu yang aktif di Timur Tengah gitu, nggak cuma di Afghanistan tapi di Irak, di Syria, di Libya, Tunisia gitu. Itu yang mereka aktif, bisnis mereka di situ. Salah satunya di Afghanistan gitu. Nah, kalau misalnya kalian kurang kenal ya sama yang namanya paramilitary group ini, atau apa namanya, PMC ini, atau misalnya kita sebut sekarang inilah mercenary gitu. Mercenary atau tentara bayaran itu. Di Indonesia ada loh salah satu perusahaan yang ini, cuman kalau di Indonesia itu mereka bisnisnya itu security gitu. Contohnya itu, nah ini contoh itu misalnya G4S nih, ya kan ada kan G4S di Indonesia kayak gitu. Jadi yang paling terkenal itu dulu itu namanya Academy. Dia Academy itu awalnya itu adalah Blackwater. Cuman udah berubah jadi Academy namanya. Habis itu sekarang kayaknya udah dibeli deh, udah merger sama grup apa gitu, terus dia udah dibeli. Seingat gue sih kayak gitu. Nanti kalau misalnya ini diskusi lain lagi deh, soalnya gue dari dulu sih sangat tertarik ya sama bisnis ini gitu. Cuman di Indonesia kan kita kan sangat limited. Nah, selama beberapa tahun belakangan ini, dan terutama setelah Trump itu memutuskan untuk mundur gitu, itu para militer di atau PMC itu tadi itu keluar semua dari Afghanistan karena mereka nggak ada yang patronage lagi atau nggak ada yang bayar kan, jadi mereka banyak yang keluar dari Afghanistan itu, jadi nggak ada kerjaan gitu. Jadi ya itulah tinggal militernya government Afgan sendiri yang ada di Afghanistan gitu. Yang mana yang tadi kita udah jelasin itu banyak yang corrupt gitu ya. Kalau berdasarkan report kita kan nggak bisa ini ya. Ini sekali lagi kita tuh nggak ngomongin bisnis yang shady ya di Afghanistan, karena kan kita kan nggak usah asumsi lah kalau sekarang, kita tuh cuman sampaikan aja apa yang ada di report, apa ada yang di news sih gitu ya. Walaupun kita sama-sama tahu gitu kan bisnis shady itu apa. Oke. Nah terus impact sebenarnya apa sih, kenapa sih jadi selama 20 tahun ini tuh Afghanistan itu apakah maju, apakah mundur, apakah apa gitu kan. Ternyata kita bisa lihat nih dari report ya, GDP-nya itu dari tahun 2000 itu bagus loh, sampai tahun 2010 itu mereka sangat tinggi gitu. Jadi setelah US ambil, ini kan ini terus ya sama USD aid terus dibantu ekonominya apa semua, itu GDP naik sangat tinggi gitu. Tapi mulai dari kira-kira ya apa namanya, dari 2010 gitu, artinya 10 tahun, satu dekade ini itu GDP-nya sama gitu, konstan gitu istilahnya ya. Kita bisa lihat di sini juga. Jadi dari tahun 2000 GDP growth-nya itu 0 tuh, 0 gitu. Jadi hampir nggak ada gitu, nggak ada. Sementara sebelumnya lumayan tinggi. Dari tahun 2001 itu ini 10%, sempat 11%, sempat 13%, sempat 21% gitu. Jadi semenjak dari 10 tahun belakangan ini itu nggak ada peningkatan secara ekonomi gitu ya. Ini juga salah satunya impact-nya kayak gitu. Nah sekarang gue mau bahas sedikit yang gue maksud apa sih, kenapa gue bilang nih Taliban nih kayaknya dia bukan military invasion gitu istilahnya, tapi political. Karena gini,
Ini gue ada map di tanggal 10 Agustus ya 2021. Ini government control area yang warna hijau, Taliban control warna merah. Bahkan sebelumnya itu nggak kayak gini, nggak sebanyak ini. Contested tuh artinya masih ada perang lah. Jadi belum bisa nentuin siapa yang bisa kontrol ini, masih diperebutkan gitu. Nah, ini dari 10 hari ya. Dan Afghanistan ini luas banget ya. Sangat luas gitu. Jadi luas dan susah areanya. Areanya dijangkau tuh susah yang tadi gue bilang. Tanggal 10 areanya seperti ini ya. Kemudian tanggal 15, which is naik 5 hari, 6 hari, itu udah segini gitu. Government control, itu yang hijau, Taliban itu yang merah. Udah segini. Dimana tanggal 14 Agustus Taliban capture Mazar-e, 14 capture Asadabad. Nih, lihat. Semua capture. Dan tanggal 16-nya, ya on 15 Agustus Taliban capture Parun City, Taliban capture Mahmud, sampai Kabul. Taliban enter Kabul City and took control of government building and facilities. Ya, ini kan Kabul yang terakhir ya kemarin, tanggal 15 itu. Nah, kenapa gue bilang ini bukan military invasion? Karena kalau military invasion, kita lihat ya, yang terakhir itu, perang yang kita lihat itu di Syria ya, antara Turki dan YPG. YPG itu ya inilah pokoknya. Nah, Turki sama YPG, dia perang ngerebutin Afrin sama Manbij. Ini Afrin ini. Afrin sama Manbij. Dimana high ground-nya juga diambil ya, titik-titik high ground strategis ini. Dia itu sekitar 3 minggu baru bisa dapetin segini. Dan itu pelan-pelan gitu serangnya. Dari sini dia dapat, dari sini gitu. Jadi pelan-pelan baru masuk ke kota Afrin gitu. Nah, itu namanya contohnya adalah military invasion gitu. Kemarin juga ada baru perang itu di Armenia, Azerbaijan. Di sini. Nagorno-Karabakh. Itu juga gitu, Azerbaijan juga majunya pelan-pelan gitu. 3 minggu lah pelan-pelan. Nah, sementara yang tadi kita lihat di Afghanistan, itu dari 6 hari udah bisa nguasain satu negara gitu. Satu negara tuh nggak main-main. Gitu. Ya artinya semua tentara yang ada di sini ya cuma naruh senjata, pulang gitu. Atau bahkan ganti baju gitu. Ya itu pelajaran juga sih buat orang di Indonesia ya. Kita harus punya cinta negara istilahnya gitu ya. Karena kalau misalnya benar-benar terjadi perang, kita nggak bisa berharap sama orang yang masuknya ya gitu udah. Karena ya bakal terjadi kayak gini gitu. Langsung kalah 6 hari istilahnya ya. Nah, setelah kita analisis yang tadi, kita balik lagi kan ke pernyataannya si Biden itu. Nah, hari ini tanggal 17 dia baru ngasih jawaban. Setelah sebelumnya kan orang nanya tuh, ini gimana US nih? Nah, dia bilang beberapa hari ini kita baru kasih jawaban. Nah, ini sekarang dia kasih jawaban gitu. Kenapa sih latar belakangnya dia mundur gitu ya. Kita lihat ya. In a moment about the specific steps we're taking. But I want to remind everyone how we got here and what America's interests are in Afghanistan. We went to Afghanistan almost 20 years ago with clear goals. Get those who attacked us on September 11th, 2001, and make sure al-Qaeda could not use Afghanistan as a base from which to attack us again. We did that. We severely degraded al-Qaeda in Afghanistan. We never gave up the hunt for Osama bin Laden, and we got him. That was a decade ago. Our mission in Afghanistan was never supposed to have been nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been, preventing a terrorist attack on America's homeland. Oke, itu jawabannya si Biden ya. Agak shocking ya, dimana artinya ya emang secara Amerika bilang, gue emang nggak mau bikin negara di Afghanistan, gue cuma mau nyari teroris, gue hancurin gitu.
Walaupun negaranya hancur kayak atau apa kayak, ya bukan urusan kita gitu, ngerti kan? Jadi dia demi ngelawan teroris, dia ngancurin satu negara gitu istilahnya kan gitu istilahnya ya. Ya walaupun dengan praktek-praktek dia ngebantu si Afghanistan gitu, cuman nggak sebanding ya sama apa yang udah terjadi sebenarnya di negara ini gitu. Kasian sebenarnya Afghanistan juga. Nah terus kan sebenarnya kita nanya ya, kenapa baru di 2 presiden ini gitu mereka mau keluar dari Afghanistan gitu. Sekarang kita harus nyadar juga, sadari dulu gitu, harus kita tahu kalau perang itu mahal banget gitu. Artinya perang itu benar-benar ngeluarin uang yang nggak gampang gitu. Dan biasanya kalau misalnya kita perang dan kita negara superpower gitu, kita misalnya masuk ke satu negara, kita perang di negara itu, kita maunya itu negara itu yang bayarin kita. Artinya di mana kalau kita perang di situ kita kuasain resource-nya itu buat biayain perang di negara itu gitu. Sementara di Afghanistan ini namanya mungkin itu tidak bisa membiayai apa yang udah dikeluarkan gitu. Sementara mereka butuh dana itu di tempat lain. Contoh ya kan. Kita tahu sekarang ini dari 2000 itu kan ada namanya corona ya kan. Dan corona itu ngabisin uang 16 triliun dolar gitu ya kan selama 2 tahun ini. Sementara di Afghanistan selama 20 tahun itu cuma 2 triliun dolar gitu. 2 triliun dolar ya kan. Enggak sebanding sama yang namanya 16 triliun dolar. Artinya Amerika mestinya bisa perang sama 8 negara lagi kayak Afghanistan gitu. Artinya. Jadi mereka sebenarnya Amerika lagi perang istilahnya kan gitu kan. Nah jadi 16 triliun sama 2 triliun ini itu tuh mereka harus fokusin ke perang mereka yang lain gitu. Jadi apa sih yang ibaratnya kalau misalnya perusahaan itu kan kita mau ngurangin pengeluaran gitu kan. Nah sebagai negara Amerika mau ngeluarin pengeluaran di Afghanistan gitu. Karena apa mereka salah satunya kalau dari analis yang bilang ya itu adalah di 2020 sampai 2021 itu kita tahu sebelumnya itu di 2019 itu kan ada namanya trade war ya, Trump sama Cina ya. Nah cuman kita tahu di apa yang diusahain Amerika itu nggak semuanya berhasil gitu. Akhirnya banyak yang bilang kalau Cina tuh yang menang gitu trade war ini. Trade war ya artinya kan uang ya kan ya. Jadi apapun yang bisa di save, bisa diambil, yang bisa di ini ya harus di ini. Salah satunya ya berhentikan perang gitu. Ditambah corona. Nah, itu yang membuat alasan paling ini. Jadi alasannya itu bukan kalau menurut analis ya. Alasannya itu bukan untuk nyelamatin tentara Amerika, bukan buat bangun negara di Afghanistan, tapi ya alasannya uang gitu. Jadi mereka buat keluar dari negara itu, berhenti perang, itu cuma buat menghemat uang aja gitu. Dan mereka harus mempersiapkan diri untuk lawan musuh baru. Biasanya sih gitu. Nah cuman kita hidup sekarang di abad ke-21 ya. Tahun 2021 ini, itu bukan cuman secara politik itu bukan cuman saving money ya, tapi juga ada yang namanya social movement, political social movement kayak gitu. Salah satunya ya misalnya banyak concern dari negara-negara barat umumnya itu bilang kalau misalnya ini gimana sih Amerika nanti di Afghanistan tuh jadi negara teroris dong kayak gitu kan, Taliban gini-gini teroris gitu. Jadi pasti kencang banget political pressure-nya ke Biden nih. Misalnya contoh kayak gini, Biden better be ready for political blowback gitu ya from the coming chaos in Kabul. Jadi banyak yang neken Biden nantinya gitu. Nah, ada satu lagi ya yang yang jadi ini yang bisa gue present itu adalah kita lihat perbandingannya. Kalau misalnya ditanya, ya kenapa harus Afghanistan? Kan Amerika juga perang di Syria, perang di mana namanya? Sekarang lagi masih perang di Irak, ya, istilahnya kayak gitu ya, masih menguasain Irak. Pasukannya masih banyak gitu. Nih coba kita lihat map-nya. Ini military situation di Afghanistan yang tadi gue kasih, tanggal 16 2021 ya. Perhatiin ya. Di sini ada US Army Base. Udah nggak ada sekarang. Ini masih ada sedikit nih, kecil. Ada airport. Oke. Ada road sama province border. Oke. Sekarang gue kasih di map di Irak. Ini military situation in Irak Agustus 16. Kita lihat legendnya.
ada yang namanya airport, US based oil infrastructure, oil field, gas field, oil pipelines, gas pipelines. Dan berapa banyak kita lihat sangat banyak gitu. Tuh lihat nih. Mulai dari ujung Irak sampai ujung lagi gitu. Itu ada banyak ya. Ada gas, ada oil. Lihat, ini tuh oil semua nih. Oil. Dan gas pipeline-nya langsung sampai ke laut. Lihat. Di Irak itu langsung sampai ke Persian Gulf gitu. Lewat Kuwait. Nggak perlu lewat Kuwait, sorry. Langsung sini. Irak. Jadi dari situ aja kita udah bisa konklusiin ya. Perbedaannya antara Afghanistan dan Irak. Afghanistan, Irak. Gitu. Jadi kalau misalnya dia bilang nation building, ini apa semuanya. At the end nanti kalau misalnya ini semua udah kering, Amerika mau 40 tahun, mau 50 tahun, istilahnya gitu ya. Dia akan keluar dan bilang yang sama kayak Biden. Gue di situ untuk counter teroris. Ya kan? Perang dengan teroris. Bukan nation building. Bukan untuk bikin demokrasi. Gitu. Kita nggak usah konklusiin, artinya USA cuma mau minyaknya aja ya. Cuman kita bisa bandingin dari sekarang gitu. Jadi kita nggak usah asumsi, cuman kita harus lihat fact. Nah, ada yang aneh ya sekarang. Yang aneh itu adalah sekarang, nggak tahu ya, tapi sekarang itu Taliban sendiri mencoba atau usaha itu kelihatan ya, ada mau mencoba mengeluarkan wajah baru gitu, menunjukkan wajah baru ke dunia internasional. Ya di mana mereka lebih lenient ke liberalisme gitu ya misalnya ya. Atau lebih lenient lah untuk lebih apa namanya, lebih bisa diskusi, lebih bisa itu, dan mereka nggak langsung ini ya. Cuman gini ya, gue mau coba kasih saran ke orang-orang Indonesia ya terutama ya. Walaupun kita semua banyak atau majoritinya Muslim dan orang Taliban ini juga Muslim gitu ya kan. Tapi nggak bisa dipungkirin juga banyak atrocity, jadi banyak kesalahan Taliban zaman dulu gitu ya, atau zaman sekarang lah baru-baru ini itu yang di luar Islam gitu, dan itu hukumnya juga berat gitu ya. Nah sekarang walaupun mereka bilang mereka mau berubah, mereka sekarang udah lebih bisa berdialog kayak gini, itu tugas mereka untuk membuktikan gitu, bukan tugas orang Indonesia untuk membela gitu, karena ya pokoknya kita harus intinya itu buktiin aja dulu gitu, iya kan? Jangan minta support sama siapa-siapa dulu gitu ibaratnya. Dan orang Indonesia juga jangan belum apa-apa kita udah langsung membela gitu. Oh Taliban nih bagus nih kayak gini. Ya jangan gitu. Kita bilang buktiin aja dulu ya kan. Tunjukin aja dulu lu bisa bikin pemerintahan yang inklusif gitu. Ini seperti ada satu nih yang the youth that make up 80% of the country, that they care about the Afghan economy and security and stability and all of that. We do know that the Taliban, for example, have a harsh justice system, but it has to be used judiciously and it has to be used within a certain framework that people can adhere to. And at the end of the day, I think they need to also respect some of the freedoms and liberties that Afghans deserve as Muslims as well as citizens of that country, like the freedom to express themselves, the freedom to move. So all of that is very important, and it's a big test for the Taliban. Yes, we've heard those narratives. We just need to see how it's going to translate into action. Iya benar. Jadi ya dia boleh cerita apa aja, ya cuma dia harus buktiin gitu. Dan kita orang Indonesia, tugasnya Taliban itu adalah membuktikan. Dan tugas kita itu bukan untuk membelanya dia gitu. Jadi kita tunggu aja dia buktiin gitu negaranya. Apakah dia bisa bikin pemerintahan yang inklusif gitu. Nah sekarang kita coba yang terakhir nih. Nah sekarang topik terakhir ya. Kita mau coba lihat apa sih pendapat negara lain ya tentang hal ini. Karena ini historik loh menurut gue sih. Sangat-sangat historik. Karena again and again negara ini dibuktikan tidak bisa ditaklukkan gitu. Ngerti gak sih? Pertama ya, sejauh yang gue tahu dari sejarah, Alexander pun itu berhentinya di sini loh. Di Afghanistan. Alexander the Great, dia berangkat dari Macedon.
Macedonia ya, kalau bahasa Indonesia. Sampai Afghanistan berhenti dia. Rome nggak sampai sini ya. Tapi Persia pun, walaupun dia bisa nguasain Afghanistan, tapi dia nggak keluar dari Afghanistan. Kenapa? Karena dia nggak bisa nguasain 100%. Gitu. India nggak bakal bisa sampai sini. Justru yang dari Afgan invade ke India sampai bikin Delhi Sultanate. Mongol berhenti di Afghanistan. Mongol bisa nguasain Afghanistan tapi nggak daerah terpencilnya. Akhirnya dipaksa mundur sama kerajaan Islam di India dari sebelum Delhi Sultanate, kerajaan Mamluk dari India yang maksa mundur Mongol balik lagi ke sana, ke utara. Rusia pernah invade, sebelum Rusia ada Inggris ya. Inggris pernah nguasain daerah-daerah di Afghanistan. Itu juga kalah. Rusia pernah coba untuk nguasain Afghanistan. Itu juga akhirnya keluar. Bahkan yang paling terakhir sekarang Amerika ya. Mereka bisa nguasain Afghanistan tapi akhirnya keluar juga. Oke. Sekarang kita masuk ya yang sekarang 2021 ini politiknya kita lihat komen-komen pemimpin-pemimpin global ya. Salah satunya misalnya contoh dari UK, si Boris Johnson, tahu kan? Boris Johnson. Jadi Boris Johnson bilang kita jangan mendukung Taliban atau mengakui Taliban di Afghanistan gitu. Tapi nggak ada solusi, cuman gitu aja bilang ya. Sama juga yang lagi naik daun itu kan dari New Zealand ya, yang perempuan itu. Dia juga bilang dia concern sama women's right kayak gitu-gitu. Jadi dia bilang juga kayak gitulah istilahnya. Ya cuman nggak ada solusi gitu. Lo kalau mau mau bantu, mau ini political pressure, ini negara udah nggak bisa di political pressure gitu. Kalau mau military pressure gitu. Jadi kalau istilahnya kalau misalnya ini lo kalau nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah. Sekarang Amerika aja nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah yang lucunya ya sekarang ya, nih. Britain said Taliban should not be recognized as Afghan government. Ini si Boris, dia bilang gitu. Tapi ya nggak ada solusinya. Dia cuma bilang gitu aja. Yang lucunya gini, Taliban itu bilang Cina itu temannya mereka gitu. Karena sebelumnya itu mereka juga udah beberapa kali visit ya ke Cina ya. Untuk diskusi ini. Mereka jadi udah tahu lah istilahnya. Si Cina ini. Taliban bakal nguasain Afgan. Jadi dia mau diskusi gitu istilahnya. Kerjasamanya gimana. Nah yang lucunya adalah di Indonesia banyak orang yang benci Taliban tapi bilang banyak pendukung Taliban di Indonesia gitu. Sementara Cina sendiri dukung Taliban gitu. Apakah artinya kita jangan nggak mau ini sama Cina gitu ya kan? Kan nggak masuk akal ya. Kalau menurut gue sih di Indonesia mestinya kita jangan ngomongin politik yang kayak gitu ya. Nah, karena apalagi banyak orang yang nggak ngerti gitu politiknya. Jadi ya mestinya sih pemerintah tuh harus bisa ngasih ini. Jadi kita tunggu aja nanti gimana Indonesia sama Afghanistan. Sebenarnya sih nggak penting-penting banget karena kita nggak ada bisnis ya di sana di Afgan itu. Jadi ya kalau menurut gue sih untuk sekarang ya kita formalitas aja. Nah, gimana Afgan sama Turki? Turki kalau menurut berita-berita sebelumnya sih selama ini Afgan sama Turki itu rada awkward ya relationship-nya. Jadi Afgan Taliban itu mereka nggak mau pasukan Turki udah ada di Afghanistan gitu. Jadi suruh keluar juga. Sementara Turki dia masih jaga jarak lah gitu istilahnya. Masih nggak mau terlalu dekat. Cuman ya kita lihat aja nanti perkembangannya gimana. Rusia yang paling awkward nih sebenarnya Rusia nih. Karena dia yang paling dekat sama Afghanistan gitu. Jadi dia benar-benar sekarang semua equipment semuanya punya Rusia yang ada di Afghanistan ya. Jadi ya gitu. Awkward aja dia. Nah, Pakistan gimana Pakistan? Nah, itu tadi Pakistan. Siapa namanya? Presidennya itu Pakistan bilang, "Gua nggak mau perang lagi," gitu. Ini perang war on terror ini gue waktu itu awal-awal udah ikut gitu. Dan 70.000 orang gue meninggal di perang ini. Negara gue berantakan, hancur kemana-mana, spill over dari bordernya ini. Negaranya hancur. Jadi banyak teroris bom bunuh diri, bom ini, bom itu kayak gitu di negaranya. Akhirnya nggak ada
turis lagi. Akhirnya Pakistan memutuskan, udah, gue gak mau perang lagi. Ini perang bukan perang gue, ini perang lu gitu. Bilang ke Amerika gitu istilahnya. Akhirnya sekarang mereka lagi recover ekonominya. Walaupun mereka banyak utang juga ya ke Cina sekarang. Ya seenggaknya mereka aman lah negaranya. Yang penting kan aman dulu ya. Gitu. Jadi ya gitu guys. Mungkin sampai sini dulu ya. Diskusinya mudah-mudahan sih banyak ada yang bisa jadi bahan buat diskusi, buat obrolan gitu ya kan. Kan jarang-jarang kita bisa ngobrol ada event-event kayak gini itu seru gitu. Maksudnya event tuh ada historical event gitu ya. Jadi mungkin nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi kalau anak kita nanya tuh ini apa sih yang terjadi gini ya kita lebih ngerti gitu ya. Dan juga pelajaran juga sih. Karena ya tadi ya gue bilang kita nggak bisa berharap sama sesuatu yang nggak baik gitu istilahnya, yang jelas-jelas haram ya, kayak gitu istilahnya, yang dimana tentaranya nyogok, polisinya nyogok, mau jadi jaksa tadi nyogok gitu istilahnya. Karena pada saat terjadi perang beneran, pada saat terjadi bener-bener keadaan genting kayak gini, mereka buka baju, ganti baju, taruh senjata gitu. Nggak ada lagi yang mau ngurusin ini karena ya mereka maunya hidupnya enak awalnya gitu. Kok tiba-tiba ada perang nih gitu ya. Gue nggak mau kayak gini. Oke guys, kita doain aja nih dari 17 Agustus ini supaya Indonesia jadi negara yang diridhoi oleh Allah, yang dijaga supaya aman terus. Indonesia jadi contoh negara-negara di dunia ya, di mana kita bisa dari semua suku ada di sini, Arab, Cina, dari suku apa lagi deh, semua banyak deh, maksudnya yang di luar Indonesia ya, dan banyak, ada ratusan suku di sini, berapa bahasa di sini. Indonesia paling banyak kan bahasa, itu kita bisa aman sampai sekarang ini ya karena masih dijaga lah sama Allah istilahnya gitu. Kita berdoa terus guys. Thank you. Mungkin kalau ada bahasan lagi topik-topik lain kita bisa lanjut ya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ini, atau misalnya mau gabung, jadi gue bikin podcast tuh, lo mau gabung gitu, ngobrol gitu, boleh aja. Seru-seru, nanti kita dari Discord aja. Jadi jangan, jadi kalau misalnya kita bosan, kadang-kadang kita bisa main game yang lain atau apa gitu guys. Atau kalau main bisnis, boleh juga. Oke. Thank you.